Silakan kepada Ibu Melda. Kami akan tetap tenang bersamamu ya Bapak, yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan kami. Apapun yang kami butuhkan dan perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Engkaulah Yehova Jireh. Dan apa yang sudah kami ucapkan di dalam puji-pujian, biarlah itu merupakan dasar dari iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah siang hari ini pun kami mau untuk lebih diteguhkan lagi iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan perlukan. Bimbing hamba-Mu ketika membahas firman-Mu agar tidak melenceng ke kanan ke kiri. Apa yang hamba-Mu ucapkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, yang akan membuat kami semua semakin tenang menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Biarlah ibadah kami pada siang hari ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, siang hari ini kembali kita bersama-sama beribadah, ya, meskipun lewat online. Bahkan sekarang menurut saya bisa menjangkau yang jauh-jauh, saudara. Ya, dari luar negeri pun kadang-kadang bisa ikut untuk ibadah. Ya, jadi kita sudah menyanyikan puji-pujian tadi, ya, dari mulai puji-pujian yang awal pun sudah disebutkan bahwa kita yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan, bahkan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga puji-pujian yang terakhir tadi mengatakan hati kami tenang, ya, karena percaya ya, bahwa Bapa di sorga sebagai Bapa kita, sebagai orang tua kita, tentu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Saudara-saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudara, yang akan dipelihara dengan baik. Itu sebabnya, saudaraku, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian, yang nantinya akan memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara, dan bahwa Tuhan juga punya begitu banyak cara untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk menyediakan keperluan kita, untuk melindungi kita, dan bahkan kehidupan kita pun Tuhan sudah rancang sedemikian baik. Namun rancangan itu akan tetap menjadi rancangan ketika saudara-saudara dan saya tidak berusaha untuk berdiri, berjalan, dan menggapai apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi saudara-saudara dan saya. Firman Tuhan yang akan dibacakan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-1 sampai ayat 6. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab. Seperti kita tahu, Raja Ahab itu adalah raja orang Israel. Dan Raja Ahab ini, saudara, memperistri Isabel. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 16 di halaman sebelumnya, maka saudara kita tahu bahwa Raja Ahab ini, raja orang Israel ini, ternyata setelah menikahi anak dari Idbaal, raja orang Sidon, saudara, itu ternyata, saudara, Raja Israel ini mengikuti jalan hidup dari istrinya, Isabel, yang adalah memang penyembah berhala dan kolektor nabi-nabi Baal, ya, penyembah berhala. Dan juga Ahab ini membangun tempel-tempel, kuil-kuil untuk para berhala itu. Maka apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini, saudara, menimbulkan sakit hati Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 33, saya akan bacakan kemarahan Tuhan atau sakit hati Tuhan tertulis di dalam ayat ini. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel.
lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi Tuhan bukan hanya marah saja kepada Ahab, tetapi juga saudara sakit hati. Nggak kebayang, saudaraku. Jadi itu sebabnya saudara dalam Tuhan menanggapi apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Tuhan sakit hati, maka Tuhan menurunkan kutukan, ya, bahwa tidak akan ada turun hujan di negeri itu, dan kutukan itu disampaikan kepada Elia supaya Elia sampaikan kepada Raja Ahab. Itu sebabnya saya akan kembali membaca ayat 1 dari 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Jadi bukan 1 tahun, ya, pada tahun-tahun ini, dan ternyata sampai 3 tahun. Tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi saudaraku, ketika Elia menyampaikan kutukan itu kepada Raja Ahab, tentunya karena tidak langsung terjadi atau butuh waktu untuk membuktikan bahwa kutukan itu terjadi. Maka dari itu Raja Ahab ini masih mengizinkan Elia untuk keluar dari istana. Namun ketika terjadi sungguh-sungguh apa yang diucapkan oleh Elia, ternyata tidak turun hujan loh, bertahun-tahun saudara. Nggak kebayang 1 tahun saja di Indonesia nggak turun hujan, terjadi malapetaka, saudara. Dan ini bertahun-tahun nggak turun hujan. Dan saudaraku, dalam bayangan saya pada saat itu mungkin banyak sekali orang yang pada mati tergeletak. Kemudian saudaraku, Raja Ahab menanggapinya marah. Ya, ketika itu terjadi, marahnya bukan ke Tuhan loh, marahnya kepada Elia. Maka Elia pada saat itu punya rencana untuk menangkap Raja Ahab rencana untuk menangkap Elia untuk membunuh. Dan Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya ayat 3 Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi. Ya, pergi berjalan ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak, jadi bukan seekor burung. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa belajar, ya, kita juga yakin percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, saudara, itu adalah firman Tuhan. Dan benar-benar terjadi, merupakan sejarah, bukan dongeng. Jadi, saudaraku, kita mengalami, terutama saya mengalami di dalam kehidupan ini, yang namanya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan lain-lainnya. Itu Tuhan utarakan, Tuhan buktikan dengan hal-hal yang ajaib. Nggak hal-hal yang biasa-biasa saja. Kalau hal-hal yang biasa-biasa, kita bisa ngomong begini, oh ya pantas saja, memang saya bisa juara karena saya latihannya berat, lebih dari yang lain. Ini contoh saja, saudara. Ya, tapi Tuhan memberkati saya mendapatkan beberapa gelar kejuaraan ketika saya sedang sakit. Jadi saya nggak bisa ngomong. Malahan saya ngomong begini, saya dalam keadaan sakit, nggak mungkin bisa juara, boro-boro juara. Jalan saja sudah limbung. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, Tuhan buktikan kepada saya bisa juara. Supaya apa? Supaya saya memuji Tuhan, oh ternyata saya bisa juara di sana, di sini. Bukan karena saya hebat, tetapi karena memang semuanya itu adalah berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Di sini, saudara, perikop yang saya bacakan tadi, Tuhan membuktikan bahwa apapun yang Tuhan utarakan dan perintahkan, itu pasti terjadi. Dan yang Tuhan lakukan itu aneh-aneh. Di sini, saudaraku, ayat yang ke-4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak
telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi saudaraku, yang Tuhan perintahkan itu adalah burung-burung gagak. Dan kita percaya, kita yakin sesuai firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 10, bahwa firmanku yang sudah keluar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi apa yang Tuhan ucapkan, Tuhan suruhkan, Tuhan perintahkan, itu pasti terjadi. Seperti dalam ayat 4 itu, ya, bahwa Tuhan memerintahkan burung-burung gagak. Karena Tuhan yang memerintahkan, maka terjadi. Bukan hanya omongan saja. Dan yang hebatnya Elia, ketika mendengar suara Tuhan itu, saudara, maka Elia itu percaya loh. Dan dia bertindak. Dia jalan ke Sungai Kerit. Ya. Maka Tuhan buktikan, saudara. Jadi saudaraku, yang Tuhan perintahkan itu bukan burung merpati yang jinak, ya, yang membawa, yang gampang aja, yang pasti memungkinkan lah, bawanya tuh buah-buahan. Ya. Bukan burung merpati yang membawa buah-buahan. Tetapi Tuhan memerintahkan dan terjadi bahwa yang membawa makanan itu adalah burung gagak. Burung-burung gagak, kita tahu burung gagak itu binatang buas dan nggak bisa dijinakkan. Makanya kita nggak pernah lihat, saya yang nggak pernah lihat ada sebuah rumah yang memelihara burung gagak, betul ya? Ya. Kenapa? Karena memang nggak bisa dijinakkan. Bahkan bukan merpati saja, bahkan burung raja wali pun bisa dijinakkan, tapi yang namanya merpati, burung gagak itu nggak bisa. Jadi saudaraku, nggak ada yang memelihara burung gagak, ya, karena nggak bisa dijinakkan dan juga jelek lagi, ya kan, saudara ya. Dan saudaraku, tapi itu terjadi, ya. Dan yang dibawa oleh burung gagak itu bukan buah-buahan, tapi roti. Kita tahu semua bahwa yang namanya pohon-pohon itu nggak ada yang berbuah roti. Jadi rotinya dari mana? Ya, gua nggak tahu. Ya, jadi saudaraku, yang penting terjadi gitu loh, saudara. Mungkin burung-burung gagak itu ngambil dari, nggak mungkin dari rumah penduduk, karena pada saat itu orang udah kesusahan, orang udah sengsara semua. Banyak yang mati kelaparan. Mungkin mencuri, ya, burung gagak ini mencuri mungkin di kerajaan gitu kira-kira. Yang penting itu terjadi, saudara. Ya. Kemudian saudaraku, yang lainnya juga itu Tuhan itu kirim, memerintahkan burung gagak ngirim pagi dan petang, artinya 2 kali. Ya, pagi dan petang bawanya itu roti dan juga daging. Kita juga tahu kalau namanya binatang buas di mulutnya ada daging, nggak mungkin dilepeh, ya, nggak mungkin dilepaskan, saudaraku. Jadi maksud saya, Tuhan memerintahkan burung gagak supaya kita tahu bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Bahkan membawa roti dan daging yang dibawa oleh binatang buas membuktikan Tuhan punya begitu banyak cara loh untuk memenuhi keperluan daripada Elia. Luar biasa, saudaraku. Makanya mari kita belajar ketika menghadapi masalah yang sulit, yang sepertinya nggak mungkin ada pertolongan, yang sepertinya nggak mungkin ada berkat, yang sepertinya nggak mungkin ada yang bisa melindungi kita. Maka kita belajar dari sini. Tuh, luar biasa anehnya yang Tuhan berikan. Kalau kita melihat juga membaca dari kitab Keluaran, Tuhan mampu loh, saudara, untuk mencukupi kebutuhan orang Israel yang keluar dari Mesir. Yang keluar dari Mesir, saudara, itu kata Alkitab, jumlahnya itu 1 juta orang pria doang. Belum wanita, belum anak-anak. Jadi kalau ditambah dengan anak-anak dan wanita, kira-kira bisa 3 jutaan. Nggak kebayang, saudara, nggak usah 3 juta, 2 juta. Memberi makan 2 juta orang itu piye carane. Dan mencukupkan semua makanan dan lain-lainnya itu ketika ada di padang pasir, loh, saudara. Yang dimana nggak mungkin bercocok tanam gitu dalam perjalanan. Dan Tuhan yang luar biasa itu mampu mencukupkan. Maka apa yang terjadi kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 16, saya akan bacakan untuk saudara. Keluaran pasal 16 ayat 4. Di situ bunyinya demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu.
maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi saudaraku, di situ Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit, menurunkan dari langit hujan roti bagimu, bukan jreng toto ada, ya. Pasti orang-orang Israel juga melihat gitu. Turun itu, ya bentuknya itu mana, Saudara. Ya, yang nantinya akan dimasak oleh kaum wanita gitu kan, para emak-emak gitu. Masak dan bikin roti. Tuhan menurunkan mana dari langit, saudaraku. Ya, luar biasa, mencukupkan. Kan karena Tuhan lihat nggak mungkin bercocok tanam, nggak mungkin melakukan segala sesuatu, usaha sesuatu untuk bikin makanan. Maka ya Tuhan mencukupkan. Ya, turunlah mana. Kemudian ketika orang Israel juga teriak-teriak, makan cuma makan roti doang, ya kan, nggak ada daging, mendingan balik lagi aja deh ke Mesir. Kalau di Mesir makanan cukup, katanya begitu. Maka apa yang Tuhan lakukan? Ya Tuhan turunkan yang namanya burung. Ayat ke-12 dari Keluaran 16, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan ingin membuktikan bahwa akulah Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu yang mampu mencukupkan semua kebutuhanmu. Pada saat ini Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan saya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah daripada nenek moyangmu yang mampu mencukupkan juga semua kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi saudaraku, bukan hanya mana saja yang turun dari langit, tetapi ayat 13 Keluaran 16 berbunyi begini. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terlihatlah embun sekeliling kemah itu. Jadi kalau pagi mereka ambil embun atau mana, pada waktu petang burung-burung itu pada jatuh. Dan di situ dikatakan menutupi perkemahan. Ya iya, pasti perkemahan itu tertutup oleh burung-burung yang jumlahnya pasti banyak. Katakanlah 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Satu orang cukuplah 1 ekor burung puyuh. Berarti yang turun, yang jatuh itu ada 2 juta ekor burung puyuh, saudara. Ya, saya membayangkan, saudaraku, sehari 2 juta ekor burung puyuh itu jatuh loh. Kalau setahun berapa? Kali 360, ya kan? 1 tahun ada sekitar 720 juta ekor burung puyuh jatuh. 40 tahun mereka jalan, saudara, ada di padang pasir. Kali aja 40, hitungan dewek. Ya, hitung aja sendiri berapa jumlahnya. Sehingga saya membayangkan, saudaraku, kira-kira burung puyuh pada satu di zaman itu tuh habis, saudara. Nggak sempat pacaran, nggak sempat bertelur, ya kan? Jadi saudaraku, kenapa? Karena sudah diambil semuanya oleh Tuhan. Jadi saudaraku, 720 juta kali 40. Ya, itu yang terjadi. Bersyukur, saudara, kalau kita melihat sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kita bisa lihat loh, apa yang Tuhan berikan yang cukupkan untuk orang Israel itu pas, ngono loh, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pas, maksudnya, saudara, Tuhan nggak menjatuhkan sapi loh, ya kan? Tuhan jatuhkan burung puyuh. Kalau kita kejatuhan burung puyuh ya tepluk gitu, ya kan, nggak sakit lah. Tapi kalau sapi yang jatuh, mampuslah, saudara, ya kan. Jadi saudara, itu sebabnya Tuhan memberikan dan mencukupkan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Amin, saudara. Itu luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, jangan pernah ragu-ragu. Tuhan mampu mencukupkan semua kebutuhan kita. Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberi Elia makan, untuk memberi orang-orang Israel yang jumlahnya begitu banyak makan, saudara, dicukupkan. Bukan hanya roti saja, tetapi daging juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saya aplikasikan dengan satu kejadian yang bisa menjadi kesaksian. Saya membaca peristiwa ini sudah lama, ya, dan itu terjadi pada sebuah yatim piatu yang di Inggris. Yatim piatu zaman dulu, saudara, nggak seperti sekarang, banyak sumbangan-sumbangan masuk sehingga kadang berlebihan. Dan saudaraku, yatim piatu ini, saudara,
serba kekurangan, tetapi ibu asramanya itu sangat cinta Tuhan dan punya iman kuat, nggak pernah khawatir. Ya, satu saat memang di musim dingin kehabisan makanan. Dan saudaraku, ketika sore hari menjelang makan malam, seperti biasa, ibu asrama ini mengumpulkan anak-anak untuk duduk di meja makan berkeliling. Ya, lalu saudaraku tentunya piringnya kosong, nggak ada makanan. Tiba-tiba ibu asramanya ngomong begini, memerintahkan Matius untuk pimpin doa. Ya, Matius pimpin doa. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan yang Tuhan sudah sediakan bagi kalian semuanya. Ya, pimpin doa. Anak kecil, saudara, nggak pakai teteng aling-aling, langsung nanya, tapi Bu, piring kita kosong, nggak ada makanan. Dan ibu asrama bilang apa? Tenang saja, ya, jangan melihat dengan kacamata jasmani. Lihatlah dengan kacamata rohani, ada makanan di meja, di dalam piring kamu. Mengucap syukur. Anak-anak tahu sendiri, nggak mikir panjang juga, nggak kayak kita. Kalau kita disuruh seperti itu, pasti korek-korek mana, nggak ada kok, nggak ada gitu ya. Tapi anak-anak nggak begitu. Begitu diperintahkan untuk berdoa, langsung Matius ini berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk makanan ini yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan tolong memberkati supaya berguna bagi tubuh kami. Kami akan menikmati semuanya ini dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Begitu amin, saudara, ibu asrama ini mendengar ada yang ketuk pintu. Jadi dia keluar, dia buka itu pintu. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada seseorang yang membawa gerobak, dan di dalam gerobak itu penuh dengan roti. Dan yang membawa roti itu bicara begini, saya diperintahkan oleh ibu yang memiliki toko roti ya untuk membawa roti-roti ini ke sini. Karena di sepanjang hari ini nggak ada orang beli roti, nggak laku rotinya. Daripada dibuang, dibawalah ke rumah yatim piatu ini. Jadi saudaraku, itu pun membuktikan bahwa Tuhan punya begitu banyak cara, sekalipun caranya membuat toko roti itu nggak ada pembeli, saudara ya. Tapi yang penting adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan dari anak-anak yatim piatu ini. Amin, saudara. Jadi saudaraku, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, tenang saja. Tuhan kita adalah Yehovah Jireh. Amin, yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Bahkan bukan hanya itu saja. Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberkati kita, untuk melindungi kita. Jadi saudaraku, nggak usah bingung, ya. Ketika contoh lagi, bangsa Israel keluar dari Mesir, siapa yang melindungi saudaraku? Ya, karena nggak ada prajuritnya. Tetapi di dalam perjalanan waktu, Tuhan itu mengikuti mereka. Bahkan orang-orang Israel diperintahkan untuk mengikuti tiang awan dan tiang api. Yang pasti besar banget tiang awan dan tiang api itu. Saudaraku, mereka diperintahkan untuk mengikuti dan dibilang kata Tuhan, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ya, Tuhan mengikuti mereka ketika siang tiang awan, ketika malam tiang api. Ya, ayat ke-19 dari Keluaran pasal 14, saya akan bacakan untuk saudara. Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kenapa? Karena melindungi bangsa Israel dari kejaran orang-orang Mesir. Seperti kita tahu yang sudah kita baca dan kita dengar, bahwa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir, akhirnya dikejar oleh orang-orang Mesir, saudara. Naik kereta berkuda, dan ketika sudah dekat, panik semuanya, ya, panik semuanya, lari kian kemari. Tapi apa yang Tuhan lakukan, saudara? Tetap dilindungi. Ya, caranya bagaimana? Tiang awan ketika siang itu berputar, saudara, ya, melewati barisan yang sekitar 2 juta orang. Berada di tengah-tengah antara orang Israel, barisan orang Israel dengan orang Mesir, berada di antara mereka. Sehingga kata firman, semalam-malaman orang Mesir nggak bisa mendekati orang Israel. Ya, ayat 20 tuh, ya kan, dari Keluaran 14. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut,
dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Itu yang Tuhan lakukan, saudara. Dan balik lagi, itu adalah sejarah. Ya, terjadi benar-benar karena semua orang percaya. Saudara, bukan orang Israel saja. Orang Mesir juga percaya, saudaraku. Sebetulnya tuh mereka tahu kok sejarahnya, saudara. Jadi saudaraku, itulah perlindungan Tuhan. Dan saudaraku, nggak usah takut, nggak usah khawatir, saudara. Tiang awan dan tiang api melindungi. Artinya apa? Ketika saudara menghadapi masalah yang berat, yang nggak mungkin ada jalan keluar, apalagi saudara menghadapi tantangan yang adalah yang menantang kita atau menjadi memusuhi kita adalah orang yang hebat. Berkali-kali juga saya sudah saksikan bagaimana ketika menghadapi kesulitan karena terhadang oleh seseorang yang punya jabatan tinggi. Yang nggak mungkin saya lawan, saudara. Ya. Akibat dari aktifnya saya dalam pelayanan di dalam pelatnas ketika menjadi pelatih pelatnas. Dan saudaraku, itu menimbulkan apa ya? Sentimen sih. Kalau menurut saya sentimen pribadi, sehingga saya diperlakukan tidak adil, dibikin nggak betah supaya mundur. Kan begitu di kantor-kantor, saudara. Kalau kita nggak suka sama seorang pegawai, dibuatlah nggak betah. Ya, dikasih kerjaan yang numpuk dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya mundur. Jadi kalau mundur sendiri nggak usah kasih pesangon, kira-kira gitu. Dan saya mengalami seperti itu, dan itu tidak mudah, dan saya nggak kuat. Makanya satu hari, saudara, saya berangkat ke melatih, ke pelatnas, dan tujuannya apa? Saya mau resign pada saat itu, mau mengundurkan diri. Tapi di tengah jalan, saya mendengar dengan jelas suara Tuhan yang baru pertama kali terjadi dalam hidup saya, dan nggak pernah terjadi lagi. Kepengen sebetulnya, saudara, bagaimana mendengar dengan jelas suara Tuhan. Jangan takut, biar dia jenderal, aku jenderal, di atas segala jenderal. Saya katakan ini bukan lamun, bukan mimpi, tapi memang terjadi. Aku jenderal di atas segala jenderal, jangan takut. Itu yang saya dengar. Maka dari itu saya kaget, ya, dan saya tetap jalan menuju ke pelatnas, tapi tidak mengundurkan diri. Dan sebetulnya sih sedih banget karena udah nggak tahan. Ya. Dan saudaraku, nggak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba saudaraku dalam sebuah tabloid olahraga, halaman paling depan ada fotonya beliau dengan foto anak buah saya yang paling cantik. Di situ tertulis dengan jelas, terjadi pelecehan seksual. Saudaraku, karena kejadian seperti itu tentu sangat tabu, ya. Makanya setelah kejadian itu, Bapak ini seolah-olah dilempar menjadi pengajar di Bandung, di Sesko Bandung, saudara. Orang-orang bilang karirnya selesai. Saudara, intinya adalah saya nggak pada saat itu bagaimana menghadapi orang yang sekuat itu. Ya, paling juga saya bisa menghindar lah, saya mengundurkan diri. Ya, nggak mungkin saya bisa melawan. Tapi Tuhan melakukan begitu hebat cara Tuhan. Jadi lagu ini menjadi lagu puji-pujian saya yang menguatkan saya karena terjadi. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memberikan kesembuhan kepada kita, dan bahkan rancangan Tuhan juga terjadi pada hidup kita. Cara Tuhan bagaimana merancang kita, saudara. Kita nggak usah bingung karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan juga. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu, jalanmu dari jalanku, kata Tuhan. Jadi saudaraku, rancangan Tuhan nggak seperti rancangan kita. Bahkan kita yakin percaya Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, toh. Tapi yang menjadi masalah, waktunya Tuhan terjadi itu indah pada waktunya, rancangannya terjadi, itu perlu kurun waktu penantian. Nah, saudaraku, kurun waktu penantian inilah yang menjadi tantangan untuk kita, supaya kita berjuang, tetap yakin, percaya, tetap teguh iman kita. Dengan pengertian apa? Tenang saja, nggak usah ikut-ikutan merancang, ya, nggak usah sok-sokan ngatur Tuhan harus begini, jawaban Tuhan harus sekarang, jawaban Tuhan harus minggu depan, nggak usah. Ya, cara Tuhan itu harus begini loh, karena saya menghadapi ini, maka Tuhan harus begini. Nggak usah ngatur Tuhan. Tuhan punya begitu banyak cara.
untuk menolong kita, mencukupkan kebutuhan kita, menolong kita juga. Bahkan rancangannya sudah kita nggak usah ikut-ikut. Ya, yang penting apa? Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ikuti terus tiang awan dan tiang api yang adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi, saudaraku, rancangan Tuhan bagi hidup saya luar biasa. Kemarin saja saya bersyukur banget, saudaraku, bagaimana Gracia Polii dengan Apriani itu bisa juara Olimpiade. Saya tahu persis ya, Gracia Polii itu anak Tuhan, cinta Tuhan, dan anaknya baik. Dan saudaraku, ketika saya ditanya oleh pimpinan saya sekarang ini sebagai ketua harian dari Klub Jaya Raya. Dan saudaraku, selama ini Klub Jaya Raya memegang rekor yang mampu untuk mendapatkan medali emas terbanyak di Olimpiade, yaitu 3 medali emas. Di bawah Jaya Raya ada klub lain 2 medali emas. Di bawah ini ada yang dapat 1 emas, dan yang lainnya nggak pernah dapat emas di Olimpiade. Nah, saudara, 3 emas yang dicapai oleh atlet-atlet Jaya Raya, itu kurun waktunya pencapaian itu 8 tahun. Maksud saya begini, Susi Susanti, atlet Jaya Raya, mendapatkan medali emas Olimpiade di tahun 92. Lalu 8 tahun kemudian, di tahun 2000, Tony Gunawan dengan Chandra Wijaya, itu atlet Jaya Raya juga mendapatkan medali emas di Olimpiade, medali kedua, emas. Ya. Lalu 8 tahunnya kemudian, 2008, Hendra Setiawan dengan almarhum Markis Kido juga dapat emas, atlet Jaya Raya dua-duanya. 3 emas, saudara. Harusnya kurun waktunya itu adalah di tahun 2016, betul ya, setelah 8 tahun. 2016, saya 2 tahun menjadi ketua, ya karena saya menjadi ketua Klub Jaya Raya itu 2014. Jadi 2016 harusnya dapat dong. Tapi ternyata gagal. Saya sempat katanya Tuhan merancang saya untuk selalu naik, nggak pernah turun loh. Ya, kenapa? Justru ketika saya menjadi ketua, kok malah prestasinya turun? Bertanya-tanya saudara. Dan saudaraku, saya bersyukur kenapa? Karena Gracia Polii juga nggak putus asa. Dia menghadapi tantangan dan rintangan luar biasa, saudaraku. Dan dia tetap teguh untuk berjalan terus, berlatih terus, dan bertanding terus, saudaraku. Yang harusnya sih dia sudah berhenti lah, tapi diteruskan karena apa? Karena dia akan menjadi ikon dari pencapaian prestasi saya. Saya yakin itu. Bahkan juga untuk dirinya sendiri. Maka saudara, di tahun 2021 yang namanya juga Olimpiade 2020, Gracia Polii dengan Apriani itu jadi juara, dua-duanya dari Jaya Raya. Saudaraku, sebetulnya pada saat persiapan untuk Olimpiade yang lalu, pimpinan dari yayasan kami itu nanya ke saya, Imelda, kira-kira siapa yang bisa mencapai mendapatkan medali emas kali ini? Saya bilang Markus Gideon dari Jaya Raya, Kevin dari Klub Jarum. Saya bilang begitu, saudara. Ya, harusnya sih iyalah, saudara, karena ranking 1 dunia tuh. Ya, mungkin dong, harusnya mungkin dong, pasti dong harusnya, ya kan, karena ranking 1 dunia tuh. Apalagi namanya Markus Gideon. Perjanjian baru, perjanjian lama, gitu saudara namanya, ya kan. Saya pikir pasti juara gitu. Apa mau dikata, saudara, babak awal Markus Gideon dengan Kevin Sanjaya kalah, saudara. Mencelos nggak? Aduh Tuhan, nggak ada harapan, nggak mungkin, saudara. Ya, jadi saudaraku, ternyata saudara yang dari Jaya Raya kan itu Markus Gideon, Hendra Setiawan dengan Apriani dan Gracia Polii. Saya berharap, puji Tuhan, Hendra dengan Aksan maju ke semifinal. Puji Tuhan juga loh, nggak pernah terpikir Grace sama Apri juga masuk semifinal. Harapan saya jujur saja bukan Grace sama Apri loh, Hendra. Mudah-mudahan Hendra main tenang, Aksan juga begitu. Nggak ada pikiran untuk si Grace. Ternyata Hendra Setiawan dengan Aksan kalah, saudara. Mencelok saya, aduh Tuhan. Nggak mungkin lah, karena lawannya hebat banget ini. Ya, saudaraku, ranking 1 dunia si Grace dengan Apri. Puji Tuhan, menang, saudara, sehingga masuk final. Waduh, saya biasa kalau ada atlet saya bertanding itu selalu kan kirim SMS WA gitu ya, saudara. Jadi saya kirim kasih kekuatan nih. Puji Tuhan bisa juara, saudara. Jadi
Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa bahkan rancangan Tuhan dengan cara-cara Tuhan itu mampu terrealisasi. Nggak mungkin rancangan Tuhan itu gagal. Sebab rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Ya. Apa yang Tuhan sudah rancang pasti terjadi. Jadi saudaraku, nggak mungkin gagal. Tangannya teracung, nggak ada satupun yang mampu untuk tarik. Nggak mungkin. Ya. Jadi pasti terjadi bahwa Jaya Raya akan mendapatkan 1 emas lagi di Olimpiade. Murni dua-duanya Jaya Raya. Sehingga sekarang ini Jaya Raya, klub Jaya Raya itu atlet-atletnya bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade itu 4 medali emas, saudaraku. Yang lainnya makin tertinggal ya. Jadi itulah kira-kira saudara, saya yakin dan percaya ya janji Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati saudara itu kita nggak perlu ikut-ikutan. Ya, ada banyak sekali contoh-contoh berkat-berkat Tuhan yang nggak pernah kepikir juga, saudara. Tetapi Tuhan lakukan bagi kita. Bagaimana juga kita bingung. Saya nggak tahu apakah milik saya atau harta saya yang dulu-dulu itu bakal balik lagi, saya nggak tahu. Tapi saat ini saya merasa lebih kaya dari dulu. Karena apa? Apapun yang saya butuhkan dan perlukan, Tuhan selalu sediakan loh, saudara. Bukan kadang-kadang loh, selalu Tuhan sudah sediakan. Untuk hal-hal yang sederhana pun Tuhan sudah sediakan. Luar biasa, saudara. Jadi saudaraku, saya lupa sudah pernah saksikan bahwa ketika tahun 2020 awal itu anak saya bilang, ya dia mau ambil banyak keperluannya, saudara. Dia mau ambil spesialis bedah plastik, ya, dan itu perlu biaya besar. Saya nggak tahu dari mana uangnya, karena sekitar 400 sampai 500 juta, saudara. Saya nggak tahu mesti dari mana. Tahu-tahu tiba-tiba, saudara, Lim Swee King itu telepon saya. Imelda, kamu masih ingat nggak? Kita masih punya sertifikat nggak sih yang lahan untuk dibikin jalanan itu 500 meter di daerah Bintaro. Jadi sekitar tahun 80-an, saya, Swee King, Vera, dengan Christian itu dapat hadiah dari PT Astra, itu 2 sertifikat 2 bidang tanah, yang 1.000 meter itu dibagi 4, ya 1.000 meter dibagi 4 untuk rumah. Lalu 500 meter sertifikat yang lain 500 meter untuk jalanannya. Dan saudara, rupanya yang 1.000 meter itu oleh kami berempat sudah dijual, sudah terjual dan dibangun rumah. Lalu saudaraku, dan di depannya itu udah dibikin jalanan, yang sertifikatnya masih ada pada kita. Ternyata di seberangnya itu tuh ada pengembang yang membangun 6 rumah untuk dijual. Tapi 4 orang ini tidak mengizinkan pengembang itu untuk memakai sarana yang jalanan itu, yang bukan milik mereka loh, saudara. Itu adalah milik kami berempat. Jadi saudaraku, rupanya pengembang itu kenal dengan Lim Swee King. Jadi minta tolong gitu kan. Singkat cerita, saudara, sertifikat yang 500 meter itu ketemu. Dan saudaraku, diurus, singkat cerita, akhirnya ada deal, bisa kejual, saudara, meskipun sempat rame, ya, tetapi akhirnya itu terjual dan kita bagi 4, gitu, saudara, ya. Jadi artinya apa? Artinya saya mendapatkan dana, saudara. Apakah untuk spesialis untuk anak saya atau untuk pernikahannya, saya nggak tahu. Tapi ada dana untuk itu. Nggak pernah kepikirkan, saudara. Ya, itu sertifikat itu juga disimpan oleh salah satu dari kita, dan kebanyakan dari kita tuh udah lupa. Tapi kok bisa muncul loh? Munculnya tuh ketika saya perlu. Jadi saudara, ini salah satu saja sih apa yang terjadi bisa saya saksikan. Dan sesudah itu ada begitu banyak juga masih ada, saudara, ya. Dan saya percaya, saya ingin lewat ibadah ini, lewat firman Tuhan ini, lewat kesaksian saya ini, saya berdoa dan berharap supaya saudara-saudara yang mendengar juga percaya loh. Ya, kita nggak usah bingung, nggak usah ikut-ikutan ngatur, nggak usah ikut-ikut bingung, nggak usah. Ya, Tuhan yang ngatur semuanya. Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberikan apa yang saudara-saudara butuhkan. Amin, saudara. Biar firman Tuhan hari ini akan benar-benar memberikan kekuatan buat saudara, menjadikan saudara dan saya itu semakin takut pada Tuhan, semakin menyembah Tuhan, semakin menghormati Tuhan, karena Dia begitu baik kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.